Kok begini suara shalom? Nah, ini yang kiri, yang kanan shalom. Ya, puji nama Tuhan. Senang bisa hadir bersama-sama kalian hari ini, malam ini. Kemarin siapa yang ikut demo? Oh, puji Tuhan nggak ada ya. Luar biasa ya presiden kita. Kalau boleh ganteng kali ini. Saya boleh tayangin, saya punya slide PowerPoint. Kalau nggak saya rada ngeblank. Luar biasa ya, kita punya presiden dengan rencana-rencananya kemarin yang keren banget. Dan kenapa bengong? Nggak ngerti ya, rencana apa kok? Emang presiden kita siapa? Presiden kita siapa? Oh, puji Tuhan tahu. Ya, dikirain masih nggak tahu, atau mungkin dikiranya kok Kris atau kok Ahok gitu ya. Enggak, bukan, presiden kita Jokowi. Luar biasa, rencana dia keren banget. Mungkin kalau yang dewasa-dewasa udah ngikutin politik, wah keren ya. Dan saya percaya Tuhan kita lebih keren lagi rencananya daripada Jokowi. Karena kan wow kan, Jokowi wow, dia Joko wow. Ya, lebih keren daripada Joko wow. Aduh, tapi jangan direkam, takutnya ntar saya menistakan atau makar gitu dulu. Ya. Tuhan kita pasti lebih besar lagi, rencana-rencananya lebih hebat lagi untuk kita yang percaya. Katakan amin. Ya, kalau perlu bilang kiri kanan amin, biar sadar, karena firman Tuhan itu harus menyadarkan kita. Saya percaya rencana Tuhan itu besar banget buat kita. Ya, dan kita buka coba ayatnya di Efesus. Klik Efesus 2 ayat 10 dalam bahasa Indonesia kekinian. Dikatakan begini, kita adalah ciptaan Allah, dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Jadi teman-teman, rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, Dia ingin membentuk kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang berarti katakan amin. Ya. Oleh karena itu saya judulkan khotbah saya prepare sermon ini dengan judul For a Great Plan. Dan ini adalah ayat pamungkas, ayat emasnya. Jadi saya ulang, Efesus mengatakan, Rasul Paulus mengatakan kepada suratnya ke Efesus, bahwa kita diciptakan, dibentuk Tuhan untuk melakukan hal-hal baik dan bukan hal-hal buruk. Yang mengerti katakan amin. Sekarang ngaca 10 detik, selama hidup banyak lakuin hal baik apa ngelakuin hal buruk? Jangan-jangan kemarin demo ya, demi dapat nasi bungkus ya, nggak boleh ya. Di rumah Tuhan makanan lebih berlimpah-limpah, amin, amin. Hari ini ada makanan nggak? Kalau nggak ada kita makan kembangnya deh. Oke. Nah, boleh diklik ayat selanjutnya. Dan dalam upaya pembentukan kita itu, dalam upaya suatu rencana besar yang Tuhan siapkan dalam membentuk kita, Tuhan itu membekali kita. Katakan membekali kita. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua ya Tuhan. Bacanya yang kompak, 3, 2, 1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Bilang kiri kanan, kamu punya kuasa. Yes. Tapi tunggu dulu, nafsu banget, kamu punya kuasa, kamu punya kuasa. Pertanyaannya, apa kamu menerima Tuhan? Apa kamu percaya Tuhan? Nah loh, meskipun kamu di gereja, kenyataannya belum tentu semua orang di gereja menerima dan percaya sama Tuhan. Merenung tiba-tiba. Ya, benar. Kenapa? Karena dalam upaya pembentukan itu, ya, tadi kan di Efesus bilang apa? Dibentuk. Waktu kalian dibentuk untuk melakukan pekerjaan baik, Tuhan pengen bekalin asal menerima dan percaya. Tapi seringkali waktu dalam proses pembentukan itu, hadapin hal nggak enak, hadapin hal buruk, kita nggak bisa menerima loh, bener gak? Kita nggak bisa percaya, bener gak? Misalnya aku seorang anak, aku masih TK, tambangmu kayak anak TK gak? Unyu ya, kayak bayi tatan, tau gak bayi tatan? Lindung capu mak, aduh lucu banget anak. Tahu ya bayi tatan ya. Aduh, itu kayak gua waktu kecil. Terus menjadi nggak konsen deh. Nah, ceritanya saya seorang anak ya.
Saya seorang anak TK, saya seorang anak SD, saya seorang anak SMP. Di sini banyak SMP, banyak ada yang SD juga. Tapi masuk ke remaja lah. Tiba-tiba yang biasanya papa mama saya baik-baik aja, bersahabat bagaikan kepompong, ya. Tiba-tiba papa meninggalkan saya. Di saat-saat seperti itu, biasanya kita meskipun ke gereja, kita sulit menerima loh, betul kan? Sulit loh. Menerima konsep Tuhan yang baik, Bapa yang baik, sementara Bapa kita meninggalkan kita. Sulit loh. Dan di saat itulah kepercayaan kita biasanya memudar, betul gak? Amin lagi. Jangan diaminin dong. Aduh. Amin. Emang saya biasa gitu kok. Kristen napas kok. Ya. Enggak, jangan begitu. Jangan begitu. Jangan jadi Kristen naik turun. Oke? Sepakat? Bilang kiri kanan, jangan jadi Kristen naik turun. Naik terus kalau jadi Kristen, amin. Nah, dalam upaya pembentukan itu teman-teman, watch me. Dalam upaya pembentukan itu, biasanya kita sering kali gak menerima, gak percaya. Sehingga apa? Kuasa yang Tuhan bekalkan di dalam kamu, kita semua yang tadi menerima dan percaya, kita melupakan, oh ada kuasa itu, dan kita mematikan kuasa itu. Yang mengerti katakan amin. Hati. Saya khotbah simpel aja ya. Di sini kayaknya ya biar pada ngerti. Nah, oke. Apaan sih yang saya lucu ya? Saya cuma ngomong nah ketawa. Oke, ketawa. Aduh, apaan sih? Ketawa lagi. Nah, klik. Kenapa kita tuh ya bisa nggak kuat dalam pembentukan Tuhan? Nggak bisa bangkit. Kuasa yang ada dalam diri kita nggak bisa bangkit untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau kata versi New Living Translation, Efesus tadi, because you are a God, masterpiece. Wow, kita itu masterpiece-nya Tuhan. Efesus 2 dibilang begitu dalam versi Inggrisnya, New Living Translation. Sebagai masterpiece-nya Tuhan, kenapa sih kita nggak bisa melakukan pekerjaan yang baik? Kenapa sih kita nggak bisa bangkit? Nggak bisa seperti orang-orang yang berkuasa. Kalau ada masalah terpuruk mulu, galau mulu, baper mulu. Karena ada 4 huruf yang bikin rese. Saya tulis DOSA, dosa. Dosa selalu menjauhkan kita dari rencana Allah. Dosa itu selalu menarik kita dari rencana yang besar yang Tuhan sudah siapkan untuk para masterpiece-nya Tuhan. Yang mengerti kata amin. Orang-orang yang udah disiapin sama Tuhan nih, kalian nih yang dibekali kuasa untuk melakukan pekerjaan baik, karena 4 huruf tadi DOSA, dosa, membuat kamu itu tertarik dari hadirat Tuhan makin jauh. Kabelnya terbatas. Kalau enggak saya makin jauh tuh saya pulang. Karena udah gak tahu lagi mau khotbah apa. Aduh, lain kali saya minta mic wireless ya. Belum pernah ya dengar saya khotbah sampai pulang ya. Hilang tahu. Oke, yang namanya dosa saya ulang. Yang namanya dosa 4 huruf. 4 huruf DOSA selalu menarik kita jauh dari rencana Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya jangan jadi keseringan berbuat dosa. Ya, jatuh dalam dosa it's okay, asal bangkit lagi. Tapi kalau keseringan sampai hobi berbuat dosa, oh selamat deh lo. Oke, nah saya simpel aja. Ini saya berapa lama lagi khotbah saya? 20 menit? 20. Waduh, diterusin. Oke, kita sampai pagi ya. Kita nginep sama-sama di gereja. Oh ya. Dia ngore ya, bukan saya. Kita nginep sama-sama, maksudnya saya kokrus, kalian enggak, kalian mau. Yaudah, oke, balik lagi aja. Nah, ada 4 dosa yang kalau saya tuh pengamat-amat. Saya orangnya suka mengamati orang. Saya suka mengklasifikasikan dari apa yang saya alami. Saya pelayan di youth itu sekitar berapa tahun ya? Mungkin udah 14 tahun lah. 10 tahun pokoknya lebih deh. Ya, saya nggak tua-tua amat, umur saya baru 27 ya. Tapi selama saya mengalami dan melayani di generasi muda, seumur-umur kalian gitu saya perhatiin, ada 4 dosa itu yang kental banget sama anak-anak muda. Jadi saya kelompokkan ya. Jadi dosa itu banyak banget, tapi khusus anak muda ada 4 ini menurut saya yang sangat kental, digandrungin, disukain. Amit-amit jangan.
Ada 4 dosa yang sering dilakukan oleh anak-anak muda, terutama seumuran kalian. Mau tahu apakah itu? Kita tunggu episode berikut yang ke depan. Ya, oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah dosa percabulan dan dosa perzinahan. Ingat, dosa selalu menarik kita jauh dari rencana Tuhan dalam melakukan perbuatan baik yang Tuhan inginkan kamu lakukan. Yang pertama dosanya adalah dosa percabulan dan dosa perzinahan. Ngomong sama-sama, dosa percabulan dan perzinahan. Diklik tolong kakak ayatnya. Fem, oh ya. Oke. 1 Korintus 6 ayat 18. Saya pakai kata-kata yang gampang aja, terjemahan sederhana Indonesia. Ya, karena saya kalau bahasa Indonesianya ribet-ribet saya rada gak ngerti. Saya kelamaan di Amrik. Enggak lah, saya keluar negeri aja belum pernah. Kesian ya. Tahun depan baru mau ke Bangkok, baru mau, belum terrealisasi, paspor belum punya. Jadi saya bukan sombong, saya gila. 1 Korintus 6 ayat 18. Terjemahan sederhana Indonesia. Jadi jangan pernah, baca dong, capek nih. Ayo, 3, 2, 1. Oke, nggak apa-apa kalau kalian main-main di sini ada kokris loh, ditampar kalian sama hadirat Tuhan. Just, hati. Oke, kita baca. Saya ulang. Jadi jangan pernah melakukan percabulan, sebab dosa yang lain tidak langsung melekat kepada apa? Tubuh orang yang melakukan dosa itu. Tetapi yang orang yang melakukan dosa percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Coba diklik lagi. Itulah sebabnya saya katakan supaya ini versi firman Allah yang hidup. Jadi versi New Living Translation di Indonesiain. Itulah sebabnya saya katakan supaya saudara menjauhkan diri dari percabulan. Tidak ada dosa lain yang lebih merusak tubuh daripada dosa ini. Melakukan dosa ini berarti berdosa terhadap tubuh sendiri. Jadi gini loh teman-teman. Dosa percabulan itu bahaya banget dibandingin dosa yang lain. Yang lain juga sama bahayanya, tapi khusus ini Paulus menekankan bilang begini. Kalau kamu komit melakukan percabulan itu gini loh bedanya sama perzinahan. Perzinahan biasanya orang suka kelompokan begini. Dalam pernikahan selingkuh itu perzinahan bisa jadi. Dalam pernikahan itu jangan bahas-bahas pernikahan deh. Ya, belum saatnya, nanti pengen kawin lagi. Ya, nanti dulu. Yang pasti saya mau fokus sama yang namanya percabulan dulu, oke? Nah, waktu kamu nonton porno, akhirnya kamu masturbasi atau kamu melakukan hubungan-hubungan yang gak sepantasnya yang kamu suka lihat di video-video 3GP dan video-video XXX itu yang kamu suka lihat di internet, awas ya. Itu kamu lakukan, kamu praktekkan, apa yang terjadi? Hasilnya apa? Bukan hamil. Ntar dulu. Sebelum hamil apa dulu? Enak, bilang enak. Iya. Nah, Paulus itu mau warning kalian. Dengerin baik-baik. Kalian akan mengalami satu keenakan yang mematikan loh. Serius. Karena Paulus sudah warning loh bilang. Kalau kamu melakukan ini akan enak. Dan dosa ini akan langsung melekat kepada kamu. Makanya saya bilang, kalau kalian tempat ini yang belum pernah nonton video porno, jangan. Karena waktu kalian melakukan, selamanya kalian akan terikat loh. Selamanya kalian akan bukan terikat, akan terikat kalau nggak dilepaskan. Kalau nggak belajar melepaskan, nggak minta Tuhan, anugerah Tuhan melepaskan, itu gini, itu kalian akan bergumul seumur hidup atas dosa itu. Ya, ingat loh, selalu dosa. Iblis itu selalu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia selalu menipu kita. Dia bisa nyamar, dia bisa berikan kita keenakan dan kenikmatan. Salah satunya dengan godaan dosa percabulan. Saya ngomong aja kalau kalian nonton porno, sorry ya, saya ngomong fair-fairan aja di sini. Dan masturbasi dan sebagainya, onani dan sebagainya. Kamu yang pertama kali kamu rasakan pasti enak. Pasti. Tapi lihat, seumur hidup kamu akan bergumul sama dosa itu. Meskipun kamu sudah terlepas, tapi godaan akan muncul di mana? Akan muncul di sini lagi, dan kamu akan bertarung. Jadi saya ngomong, kalau di sini masih ada yang lebih kecil-kecil atau mungkin sudah berumur tapi belum pernah melakukan, menonton dan membikin hal-hal seperti itu. Karena banyak anak-anak umur sekarang bikin video-video porno loh, ngeri.
Saya bilang, stop, jangan lakukan, don't do it. Itu akan langsung melekat. Kalau kamu berbohong sama orang, kamu gak mungkin langsung menikmati bohongmu, bener gak? Kamu pasti akan struggle dulu di sini. Aduh bohong, bener kan? Tapi yang namanya dosa percabulan, lakukan sekali, melekat dengan dirimu. Dan apa yang terjadi dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, dia akan merusak, sangat merusak tubuhmu. Yang mengerti katakan amin. Terutama yang perempuan, hati-hati. Sebagaimanapun nanti kamu ketemu cowok gantengnya luar biasa. Bukan ganteng, gantang, bayangin. Di atas ganteng itu. Ganteng luar biasa, baik luar biasa. Percayalah, ada yang pernah baca cerita Alkitab, saya lupa tuh yang siapanya Daud tuh, yang cowoknya maksa-maksa, cinta segala macam, setelah melakukan percabulan langsung dia benci setengah mati sama perempuan itu. Saya mau kasih tahu, saya lupa ceritanya apa, saya pernah baca. Kamu yang perempuan, kalau kamu ngobrol sembarangan, dia akan pertama-tama seorang laki yang bejat dan buaya, dia akan bilang, kamu paling cantik, aku pengen kamu, aku butuh kamu, aku luar biasa, kalau nggak ada kamu, luar biasa hancur gitu. Aduh, nggak bisa. Tapi bayangin, dengerin cewek-cewek, waktu kamu memberikan itu, selesai kamu melakukan percabulan, si cowok itu saya jamin, saya garanti akan 20 kali lipat, 2 kali lipat lah minimal membenci kamu. Beneran deh, serius, jangan main-main loh. Karena Alkitab sudah mencatat, ini pernah kejadian. Hati-hati terhadap yang namanya dosa percabulan. Ayo, hati-hati, I warning you. Saya peringatkan kalian semua, jangan anggap enteng. Kok ini kan gak ngerusak siapa-siapa. Aku nonton, aku masturbasi sendiri, ya udah, dia akan merusak engkau. Tiba-tiba kamu, misalnya kamu tuh yang baju hitam, orangnya jadi lesu, jadi ngeblank, apa-apa kalau ngeliat cewek ngelamunnya jorok, serius. Terus dipanggilnya, padahal namanya keren, John, Johannes. Gara-gara sering kayak begitu pelengak-pelengok, dipanggilnya jadi si Oon. Beneran, teman-teman semua panggil si Oon, Oon beneran. Sampai gede, udah jadi karakter karena kebiasaan gitu. Hati-hati, oke, hati-hati ya. Dosa yang kedua, boleh diklik. Ini dia, dosa perbandingan, bilang perbandingan. Nah ini saya sering temuin di anak-anak muda, bandingin diri. Mulai dari fisik, lihat kaca, kok hidung gue kurang maju ya? Kenapa bibir gue yang maju bukan hidung? Tuhan, apa coba? Bener kan? Banyak loh. Dari sisi fisik, aduh saya gendut setengah mati tapi makan mulu. Ya gimana? Kalau saya hobi makan, saya gemuk, ya udahlah, gitu kan? Paling saya mesti bertobat, harus hidup sehat, bener gak? Tapi kalau saya membandingkan diri, udah rakus, makannya banyak, nggak sehat, itu udah dosa kan ya? Tambah lagi ngebanding-bandingin, dosanya double. Nangkep? Hati-hati. Ingat loh, Efesus itu ayat mas kita. Dalam Efesus tadi bilang apa? Because you are God masterpiece. Kamu tuh masterpiece-nya Tuhan. Kamu diciptain seperti itu, fisik seperti itu masterpiece-nya Tuhan. Banggalah produk-produk Tuhan Yesus, ya kan? Luar biasa. Istri saya suka bingung sama saya. Kenapa? Saya tuh seperti orang yang paling ganteng sedunia. Saya cuma kalah sekali. Beneran, saya cuma kalah sekali. Tahu gak pas kapan? Dengerin dulu. Waktu Kokris khotbah di tempat saya, dia pakai jas, terus ada sempulan-sempulannya keluar gitu. Wah dia khotbah, fut. Wah saya amin. Wah saya dukung masih. Tiba-tiba saya nggak jadi dukung. Kenapa? Kok foto. Wah di situ predikat saya orang terganteng sedunia kalah sama Kokris. Asem. Tapi gak apa-apa, minggu depannya saya khotbah ternyata ada yang mau foto juga. Tapi saya seramai Kokris sampai mau pulangnya susah. Aduh, sampai saya jadi body gado-gadonya. Minggir. Aduh Tuhan. Memang ya Kris ya, kalau Nabi itu di tempat sendiri suka dibully-bully ya, gak diterima. Di tempat lain Kokris, iya, hati-hati loh, disayang-sayangin makanya Kokris, sayang Kokris ya. Jangan banding-bandingin Kokris sama yang lain, oke? Oke, serius, ya, oke? Termasuk diri kalian, fisik.
Jangan banding-bandingin. You are God's masterpiece. Cakep kok, ganteng, gak ada masalah. Iya. Kecuali kamu ngaca, kacanya retak, masalah tuh. Nggak usah kayak gitu. Apalagi yang kalian suka banding-bandingin? Apa tuh biasanya? Uang. Waduh. Handphone. Kok handphone dia kok Oppo kok? Handphone saya apa? Apa kok handphone saya kok? Install nggak bisa. Foto nggak bisa. Aduh kok tersiksa kayak kok. Tersiksa. Apalagi biasanya? Aduh, lihat mobil seliwar-seliwar, keren-keren. Pengen kok. Wah. Saya bilang banggalah kalau kita masih naik angkot. Ya, dia mobil satu, kita mobil setiap 10 menit datang. Supir pribadi kita nggak kalah, 5 menit sekali lewat. Mau naik ke mana? Tinggal naik. Jangan pernah membanding-bandingkan apa yang kamu punya dan bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Karena kalau kamu membandingin yang lebih baik, banyak banget. Yang lebih buruk, lebih banyak lagi. Ya, jadi sebagai masterpiece Tuhan, bersyukurlah karena engkau diciptakan menurut gambar dan rupa Dia. Engkau diberikan kuasa waktu menerima dan percaya sama Dia. Oh, usah dibanding-bandingin, karena waktu engkau membanding-bandingkan, engkau sedang menghujat dan mengata-ngatain Tuhan. Yang mati katakan amin. Terimalah. Amin. Oke lah. Kepanjangan kan ntar saya khotbah. Oke. Masih mau di sini? Udah ya, udah ngerti ya soal perbandingan ya? Jangan ngebanding-bandingin lagi ya. Termasuk talent ya, talenta ya. Kalau kamu afut, tuh gak afut? Anak futsal. Udah, banggalah kalian sebagai afut. Yang abas, anak basket, ya udah banggalah. Tanganmu jago untuk mendribel. Yang abeng, tuh gak abeng? Anak bengkel. Kerjanya buka knalpot gitu. Terimalah bahwa kalian itu abeng, nggak apa-apa. Nanti sewaktu-waktu Abas mau naik motor, ya kan? Mau nyampe ke lapangan, motornya mogok, ada abeng, ya kan? Sewaktu-waktu, aduh udah jangan dilanjutin lah. Udah jangan dilanjutin, udah cukup ya, mengerti ya? Terhadap talenta pun begitu. Jangan banding-bandingin ya. Kalau kamu bisa matematika, ya udah banggalah. Ajarin orang nggak bisa matematika. Ya, kalau kamu bisa bahasa Inggris, wah, jangan petang-petang-peteng, tampil-tampilin, juat, padahal salah semua. Kalau benar nggak apa-apa. Jangan pernah melakukan perbandingan, karena perbandingan itu merupakan suatu dosa. Kau menghujat Tuhan, nggak pernah bersyukur sama Tuhan. Ya, dan kalau kamu pernah merasakan dirimu, aduh saya kok bodoh, saya kok kayak seperti miskin, kok saya seperti kurang ganteng, kurang cakep. Hei, tenanglah. Kau masterpiece ya Tuhan. Kalau bicara soal bodoh, miskin dan sebagainya, lihatlah orang-orang yang begitu sukses luar biasa adalah orang-orang yang dulunya bodoh dan miskin kok. Dan saya berpikir begini loh, orang yang dulu mengalami sesuatu yang buruk, yang gak enak, suatu saat akan dipakai Tuhan untuk memutar balikan dunia. Yang mau dikatakan amin. Nggak usah lihat jauh-jauh. Contoh pastormu, Kok Chris. Dulu dia pernah pakai narkoba, bener gak sih? Apa nggak pernah cerita di sini? Tanya, Kok Chris pakai narkoba? Masuk Chris, maaf Chris. Nggak mungkin ya, pasti pernah cerita. Bayangkan, coba kalau pastor Chris membanding-bandingkan. Aku udah nggak ada apa-apanya, anak muda madesu lah kayak begini, udah pernah pakai narkoba, mau ngapain lagi? Tapi bayangin, waktu dia nggak membandingkan dan terus bilang puji sama Tuhan. Yang lalu biar aku fokus ngeliat ke depan. Ada anugerah Tuhan untuk dalam hidupku. Lihat kesaksian narkobanya bikin beribu-ribu orang bertobat loh. Meskipun mau kesaksian ini diulang beratus-ratus kali, saya aneh loh. Saya ikutin Kok Chris ya. Kita kan cukup dekat, ada KKR ini, misalnya ada KKR sekolah apa. Dia kadang-kadang tuh ceritanya suka sama. Pakai sampo, pakai sabun. Pakai sampo, pakai sabun. Tapi lucunya ya, pakai sampo, pakai sabun, bertobat mulu. Bahkan ada beberapa anak saya yang diceritain yang sama, itu terus tertegur terus loh. Jangan pernah meremehkan hal buruk, hal nggak enak, hal yang kelihatannya menjadi olok-olok orang lain buat kamu.
Jangan pernah perbandingan, bersyukur sama Tuhan. Nanti katakan amin. Lihat pastormu, itu contoh nyata. Amin. Bangga punya Pastor Chris, ya. Bangga punya Tuhan Yesus. Oke, nah, klik lagi. Dosa yang ketiga. 10 menit lagi selesai saya. Pemberontakan terhadap otoritas. Banyak banget. Nah, biasanya nih paling sering sama orang tua. Firman Tuhan bilang loh, Yesus bilang gitu, hormatilah ayah dan ibumu. Kalau yang gak hormatin, hukum mati. Sampai begitu loh. Seringkali kita sebagai anak, mamanya bilang, Jan, mandi. Bentar, waduh. Lebih kenceng lagi jawabnya. Benar gak? Gak sampai di situ aja. Gak sampai di situ aja. Perlawanannya makin parah. Itu baru kata-kata kasar loh. Baru emosi-emosi kasar. Pemberontakan ini berbicara seperti ini loh. Engkau menghilangkan, kalau dalam konteks orang tua ya, posisi orang tuamu engkau gulingkan. Dan engkau bisa bilang begini, gua tanpa orang tua, gua bisa. Gua gak perlu orang tua sial. Mati aja lu. Pada saat itu engkau memberontak. Karena apa? Karena engkau sedang menggulingkan posisi dia sebagai orang tua. Nanggap gak? Nanggap, itu yang namanya pemberontakan. Padahal gimana sih? Gak butuh dia. Lu lahir dari mana? Hah? Dari pohon gitu? Pohon mangga. Terus sebelahnya lu gitu. Geplak. Jatuh dari pohon. Oh lu gitu. Gak mungkin. Gak mungkin. Tetap orang tua yang melahirkan kamu. Jangan berontak. Apalagi kalau dia mendidik kamu dengan prinsip-prinsip kebenaran, moral kebenaran. Apalagi kalau dia anak Tuhan, mendidik kamu sesuai dengan firman Tuhan. Kamu berontak lagi. Wow. Saya bilang kasihan banget loh. Karena hidupmu gak akan panjang, kau gak akan diberkati. Tuhan bilang, hukum mati. Mungkin kamu gak mati fisik, secara jiwa mati, tersesat, hilang, cari-cari penghiburan gak jelas, akhirnya mati juga, binasa. Tangkap sih? Kalau orang tua saya gak kenal Tuhan, kalau kasih saran suka gila lagi kok. Masa aku nanya, Pak aku makan apa? Mati aja lu terjun ke jurang. Loh, kan saya nanya mau makan apa? Kok disuruh mati terjun ke jurang? Emang apa maksudnya sih? Gitu kan? Kok saya udah gak ngerti lagi. Saya cuma bilang, jangan pernah berontak. Ingat pemberontakan apa? Menggulingkan posisi orang di atas kita, ya? Dan menghilangkannya. Nangkap gak? Dan memposisikan diri kita tuh gak perlu dia. Ada saya kok, saya bisa sendiri. Nangkap ya? Itu pemberontakan. Meskipun papa mama jahat luar biasa, gila tanda kutip, kalau kasih saran suka gak kayak orang waras. Ini sisi bersebelahan yang tadi ya. Saya cuma bilang, jangan pernah ngeberontak. Tetap hormati dia, meskipun kamu berbeda pendapat. Nangkep? Nangkep ya? Meskipun berbeda pendapat, tetap hormati dia, tetap kasih dia sebagai orang tuamu. Nangkep? Misalnya orang tuamu belum kenal Tuhan, besok sembahyang engkong, ingat ya, lu mesti telanjang bulat. Kan gila ceritanya. Ini contoh aja, cowok, lu mesti keliling kuburan 40 kali lari. Habis itu lu sembah-sembah kuburan engkong. Ini misalnya. Kamu boleh berbeda pendapat. Aku menghargai kepercayaan mama, aku akan tetap datang. Tapi khusus aku, mama juga harus menghargai dong kepercayaan aku. Aku gak bisa, tapi aku datang. Tapi aku gak bisa, aku menghormati mama. Itu namanya gak berontak, tapi tetap menghormati. Meskipun berbeda pendapat, jangan pernah gulingkan posisi orang di atasmu. Kalau dia salah, doain. Kalau dia salah, kasihin. Kasih itu bisa tegur, bisa ajak ngomong, ya. Nggak bisa juga doa. Nggak bisa juga kalau kata Matius, jenis ini tidak dapat diusir tanpa doa dan puasa. Puasa, ikut tuh kokris, puasa. Tangkap. Iya, di sekolah. Masih banyak yang sekolah gak di sini? Masih banyak yang sekolah ya. Ada mungkin udah kerja dan sebagainya. Yang sekolah, kalau guru bikin peraturan, jangan berontak. Jangan kalian kumpulin massa. Lu tahu gak guru kita? Konyol banget, bikin peraturan ribet banget.
ayo kita berontak, bawa obor, salibkan dia. Mungkin nggak berani begitu ya. Mungkin nggak berani se-ekstrim itu. Tapi saya mau bilang, dengerin. Tapi waktu kalian cukup nggak usah melakukan hal ekstrim kayak begitu. Cukup kalian ngomong sama teman-teman, gila peraturan apa nih? Guru geblek, kepala sekolah geblek. Ngomong ke satu kelas, pindah dari kelas A ke kelas B. Guru geblek, kepala sekolah geblek. Itu nggak ada bedanya sama lu bawa obor, salibkan dia, salibkan dia. Atau mungkin dalam hatimu, atau mungkin dalam status-status Line, Facebook, WhatsApp, Instagram, vlog di YouTube, kamu memberontak. Nah, kamu sampai di sini? Mungkin secara fisik kamu tetap di sekolah yang sama, mungkin secara fisik kamu tetap di rumah yang sama dengan orang tua yang sama, tetapi hatimu, semuanya, status-statusmu di sosial mediamu, semuanya udah memberontak dan menggulingkan dia. Yang mengerti kan amin? Hati-hati loh, hati-hati, jangan berontak. Termasuk pada pemimpinmu di tempat ini. Hati, jangan berontak, hormatin, kasihin, tegur, doain. Semua orang di tempat ini masih manusia, masih bisa bikin salah. Amin. Semua orang di bumi ini masih manusia, kecuali yang punya papa mamanya malaikat, ya. Tapi nggak ada, saya yakin. Oke, tangkap. Dosa yang keempat, terakhir. Pas nggak lama-lama jadi. Mulut dan lidah. Bilang mulut dan lidah. Tunjuk mulut. Tunjuk mulut, tunjuk mulut tuh. Tunjuk ikutin. Latah nih. Jangan diikutin. Tunjuk mulut. Ya. Keluarin lidahnya. Ya. Gua kerjain lo. Gua kan yang di sini. Oke. Mulut dan lidah, klik. Come on. Oke, diklik. Yakobus 3 ayat 5. 3, 2, 1. Baca yuk sama-sama. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yakobus mengatakan, hati-hati dengan lidahmu. Banyak orang melakukan dosa lidah. Lidah itu kecil, tapi ya seperti api, dapat membakar hutan yang besar. Yang mengerti katakan amin. Hati-hati dengan lidahmu. Waktu engkau mengatakan, memang saya nggak bisa apa-apa, terjadilah engkau nggak bisa apa-apa. Karena lidah berkuasa kok. Itu firman Tuhan yang ngomong. Hati-hati terhadap lidahmu. Beneran. Bego. Bego beneran. Mati dan mampus, mati dan mampus. Beneran mati dan mampus. Serius. Saya tadi baru praktekin. Mau ke tempat ini, jalan dari jam 6, dari Mangga 2 Square. Jalan, tiba-tiba penutupan jalan. Dan kayak banyak orang pakai sorban-sorban begitu lagi. Wah, mikir demo lagi apa nih? Ditutup jalan ke arah Gunung Sahari nggak bisa. Jadi dibuang semua ke industri. Industri macet luar biasa. Mau lihat jembatan flyover Sunter macet luar biasa. Pikir, aduh Tuhan gimana ya? Pakai Waze. Ya, pakai Waze. Diarahin, kan saya nggak tahu jalan ya ke sini selain jalan Gading tuh. Kayak ke arah mana tuh? Ke arah Priuk gitu. Ke arah Priuk. Sampai Priuk, sampai Yosudarso, mati handphone saya. Kredit. Gimana nih? Ini di mana? Belum lagi handphone istri saya nggak ada Waze. Terus waktu mau install Waze download bisa, installnya nggak bisa. Installing. Emang tuh handphone abal-abal, Xiaomi, sebel. Ya, waduh jadi sebel juga. Tapi ingat, tiba-tiba ingat, kan gue anak Allah yang berkuasa. Gue mau khotbah ini loh. Tenang, udah tenang. Berdoa, Tuhan, aku butuh Engkau. Ini gimana, macet, nggak tahu jalan. Ini kayak masih di Pelumpang gitu lagi, di Pertamina situ. Aduh Tuhan, gimana? Terus tadi akhirnya saya nyusurin jalan. Saya cuma saya ngomong apa ya tadi ya? Gue lupa saya ngomong apa. Saking ngeblanknya. Oh, Jesus with me, I believe in you, God. I believe in you, Lord. Itu jalan kayak, waduh, kayak udah sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun aku
Beneran tuh dalam hati udah dak-dikduk karena nggak enak. Kemarin tuh telat waktu itu pernah sampai sini. Masa sini mau telat lagi, combo dong, double. Gitu kan. Saya nggak pernah mau nganggep remeh khotbah soalnya. Waduh, terus entah bagaimana Tuhan kasih hikmat untuk kayak kiri, kok kiri. Boom. Terus Tuhan kasih hikmat untuk tanya tukang ojek, Pak, mau ke Tanah Merah gimana? Lurus aja, ikutin mobil, ambil kanan. Gak jelas banget. Percaya, tenang Semi, engkau anak Allah, pasti bisa. Jesus with me, Jesus with me, I believe in you Lord. Ikutin tuh mobil, jeng. Tempatnya makin aneh-aneh aja. Adalah jembatan, gak ada kiri kanannya kali, gak ada pagernya. Waduh, makin ngeri aja. Ini lewat mana Tuhan? Gitu kan. Aduh, Tuhan Yesus. Gitu. Iya, beneran. Tapi saya tetap percaya, ini lidah ngomong terus. Tenang Sam, believe in Jesus. Engkau dituntun sama Tuhan. Aku percaya engkau Yesus, aku percaya engkau Yesus. Thank you Lord, thank you God, thank you Jesus. Udah dah, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, jalan. Akhirnya nanya orang, ketemu orang, Pak mana? Ini Tanah Merah bukan Pak? Ini Tanah Merah. Haleluya. Ya. Kayak merasakan kemenangan besar. Dan akhirnya bisa sampai di sini dengan selamat dan tetap telat sih, tapi nggak parah, nggak kayak kemarin sampai jam 8 ya naik Gojek. Tapi sekarang setengah 8 itu bersyukur loh. Harusnya menurut hitung-hitungan kita yang nggak tahu jalan, wajahnya mati, handphone nomor kokris Civani nggak ada, dan keadaan pada waktu itu yang tadi itu nggak ada lampu jalan dan orang sedikit, harusnya nggak nyampe di sini. Coba kalau saya ngomong begini loh, mah udah mati lah, mampus lah, udahlah capek lah begini, udahlah gimana ya, mau usah datang aja lah, udahlah muter balik aja deh. Nggak nyampe kan? Nggak nyampe gak? Nggak nyampe. Hati-hati dengan mulutmu loh, lidahmu berkuasa. Ini benar-benar mujizat. Nyampe sini setengah 8, mujizat, jat. Beneran. Kalau kalian udah sering kesini, tahu jalan, nggak masalahnya kayak tadi. Wow, lidahmu berkuasa. Klik lagi. Efesus 5 ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono karena hal-hal ini tak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Mungkin kalian nggak pernah mengutuki diri sendiri. Mungkin selalu kalau ketemu orang super. Tetapi waktu kalian di luar, di rumah, sering ngomong kotor, sering ngomong kasar, sering ngomong cabul, tetot ngomongnya. Hati-hati. Efesus 5 mengatakan tetapi sebaliknya ucapan syukur. Klik lagi, boleh tolong, minta tolong klik lagi. Yakobus 1 ayat 26 firman yang hidup dikatakan begini. Jikalau seseorang mengatakan bahwa ia adalah orang Kristen, tetapi ia tidak menjaga lidahnya, maka ia hanya membohongi dirinya sendiri dan kekristennya itu tidak ada artinya. Hati-hati terhadap dosa mulut dan lidah. Mungkin kamu gak pernah ngutukin diri sendiri, tapi kalau lagi main PS kalah, tiba-tiba anjing gak salah apa-apa disebut-sebut. Babi gak salah apa-apa disebut-sebut. Gak tahan kan? Diisengin temen dikit, dicoel dikit terus temennya lari. Ngomong kasarnya itu gak bisa ditahan-tahan, keluar terus. Hati-hati. Yakobus 1 ayat 26 bilang, kalau kamu Kristen tetapi gak jaga lidah, ngomongnya tuh ngomong-ngomongan kosong, kotor, cabul, gak jelas, pepesan kosong, maka ia membohongi dirinya sendiri dan kekristenannya itu tidak ada apa artinya. So, saya mau bilang, sudah cukup anak Tuhan hebat di gereja, di luar kayak ayam sayur. Dalam mulut dan lidah. Kalau engkau betul-betul Kristen, kuasai mulut dan lidahmu. Beneran. Jangan suka ngomong jorok, ngomong kotor. Kelepasan kok sering. Ayo, kelepasan kok sering. Hashtag kelepasan kok sering. Sudah cukup anak-anak Tuhan, saya ulang, hebat di gereja, di dalam bisa shalom, bisa puji Tuhan, bisa berkata Tuhan Yesus baik, bisa
melompat kegirangan karena terima berkat Tuhan katanya. Tapi di luar kayak ayam sayur. Bilang kiri kanan, jangan jadi ayam sayur. Bilang lagi kiri kanan, jaga mulut dan lidahmu. Nah, kalian semua sih rumahnya deket-deket gak sih? Kalau deket-deket, pegang handphone, ya, pasang terus kameranya. Nah, kalau keluar ketemu teman-teman, nyalain kameranya. Halo Budi, pegang aja terus begini, kita lihat. Ya, kita terus rekam keadaan teman-teman kita. Apakah dia sering ngomong jorok? Kalau ada, tampilin, di-upload, tampilin di gereja. Nah, untuk menegur satu sama lain. Hati-hati terhadap 4 dosa ini. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan yes. Nah, saya minta pemusik ke depan. Saya mau tutup. Boleh diklik. Tar dulu. Iya deh, kok saya ngaku. Ada 4 dosa ini kok yang masih saya lakukan. Bahkan saya terikat, bahkan saya belum lepas kok. Susah kok, habis kok nggak tahan kok. Kalau yang percabulan tiap hari saya nonton porno. Aduh, gimana kok lepasnya. Terus yang kedua apa tadi? Kalau saya suka ngebanding-banding, saya minderan kok orangnya kok. Aduh, minder banget kok. Kalau bisa, kalau ketemu sama orang, nggak usah deh, kok aduh minder banget, malu. Yang ketiga apa? Dosa apa? Wah, kok saya hubungan sama papa mama saya udah anggap meninggal kok. Meskipun sebenarnya masih ada. Yang terakhir, lifestyle saya adalah perkataan kasar. Karena di rumah kata-kata kasar itu udah jadi gaya hidup saya. Saya bukan Kristen dong, kok buat apa saya ke gereja? Saya tutup. Ada seorang namanya James Cook. Dia adalah penemu benua Australia. Dan James Cook ini boleh diklik. Ya, ini namanya The Great Barrier Reef. Karang, terumbu karang yang bagus sekali tapi tinggi. Pada waktu James Cook mau menemukan benua Australia, dia terhalang sama ini, The Great Barrier Reef. Terhalang. Dan pada waktu itu kalau udah nyampe, udah mau deket sama Australia dan udah dilihat bahwa sepertinya ada daratan di situ, balik lagi mampus semua dia. Karena perbekalan habis, makanan habis, minuman habis. Karena di kapal kan nggak mungkin nanam, benar kan? Kalau pulang, aduh gimana nih? Belum tentu selamat juga. Sebagai kapten, James Cook ditanya, Cap gimana? Kita kalau lewat kapal kita nabrak karang, hancur, mati semua kita. Balik semeskipun kita bisa tetap mati, tetapi balik kemungkinannya lebih besar untuk selamat. Tahu gak James Cook bilang apa? Ini kaget loh saya. Ada saat-saat genting seperti itu. Biasanya kalau udah mau nyampe satu daratan, makanan, perbekalan, baju ganti, minuman itu udah mau habis semua. Dan biasanya di situ mereka perlu senjata untuk takutnya kalau ada perampok atau mereka mungkin butuh sesuatu waktu nyampe daratan ketemu suku-suku liar butuh ambil makanan. Tapi apa yang terjadi? Seorang James Cook sebagai kapten kapal dia bilang begini, oke, saya mengerti keadaan ini dan saya memutuskan bahwa kita harus membuang semua perbekalan kita ke dalam laut. Awak-awak kapalnya bilang, wow James Cook, gila kamu. Dibuang. Kalau kita nggak nyampe ke sana gimana? Atau kalau nggak misalnya kita mau balik, kita semua sepakat berubah pikiran, mati kita semua karena semua perbekalan dibuang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata waktu James Cook membuang semua beban itu, semua perbekalan itu dibuang, semua beban-beban berat itu dibuang, kapalnya naik. Karena tadi waktu berat dia pasti lebih tenggelam, nangkep? Waktu beban berat itu dibuang, kapalnya naik dan dia bisa melewati The Great Barrier Reef dan menemukan benua Australia. Amin. Hari ini saya mau bilang, kenapa suara saya tiba-tiba berubah? Hari ini saya mau bilang,
engkau yang terjebak dengan 4 dosa ini, Paulus mengatakan, tetapi aku melupakan apa yang terjadi di belakangku dan aku mengarahkan atas apa yang di depanku. Angkat dari James Cook tadi, hari ini saya mau bilang, buanglah segala beban tuduhan gak layak yang setan tuduh ke kamu. Buang beban itu, lihat ke depan, kamu akan diangkat Tuhan naik dan akan menerobos hal-hal yang kamu alami yang gak enak itu menjadi suatu kemenangan besar. Yang percaya katakan amin. Karena ada rencana yang begitu besar yang memang Tuhan buat untuk kamu. Yang mengerti katakan amin. Saatnya kamu itu bangkit. Ada kuasa di dalam dirimu. Yang mengerti katakan amin. Wow, terima dia, percaya sama dia. Akan ada kuasa yang gak terbatas yang akan melewatkan kamu dari segala penghalang untuk masuk dalam pembentukan rencana Tuhan yang begitu besar di dalam hidupmu. Dosa-dosamu yang 4 tadi akan diterobos oleh kuasa Tuhan waktu kamu menerima dan percaya, dengan membuang segala beban-beban tuduhan itu. Segala beban-beban itu waktu terbuang, kau akan diangkat naik oleh Tuhan yang mengerti. Katakan amin. Kita berdiri sama-sama. Haleluya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancanganmu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari nyanyikan lagu ini, katakan Yesus. Yesus, ku percaya. Amin. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib, rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, Yesus, sungguh ku percaya. Katakan dengan hati dan suara imanmu. Yesus, teriakan ku percaya, ku percaya. Oh Yesus, Yesus, sungguh ku percaya. Katakan rencanamu yang ajaib, rencanamu yang ajaib terjadi di dalam. Katakan Yesus, Yesus, sungguh ku buang segala bebanmu dan teriakan, katakan Yesus, Yesus, amin. Ku percaya. Syadaralabalaba ya sekirane. Oh, kami percaya padamu Tuhan. Katakan rencanamu, rencanamu yang terjadi di dalam kami. Oh Jesus, Yesus, jamahlah hati anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, Holy Spirit, come on. Yesus, Yesus, sungguh ku percaya. Kami percaya terhadap rencana-rencanamu yang ajaib. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalam. Yesus, Yesus, sungguh ku percaya. Yang mau bertobat maju, yang mau bertobat maju. Come on say. Ayo, ayo, waktunya. Waktunya anak-anak muda harus bangkit. Waktunya kau bangkit. Waktunya kau bangkit. Oh, come on. Oh, Yesus, ku percaya. Nyanyikan ini dengan segenap hati. Teriakan Yesus, Yesus, ku percaya. Ambil waktumu, jangan tengok kiri kananmu. Fokus Yesus. Sungguh ku percaya. Oh, rencanamu
rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Katakan Yesus, Yesus, sungguh ku percaya. Oh Yesus, ku percaya. Teriak bilang, Tuhan aku butuh Engkau Tuhan. Aku gak mampu sendiri. Angkat aku Tuhan. Aku mau fokus sama Engkau. Aku buang segala bebanku. Aku percaya rencanamu yang baik, yang besar bagi kami. Terus katakan Yesus, 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 Yesus. Amin, amin, amin. Ambil waktumu sama Tuhan. Yes God. Barang sekalipun Dia gak pernah meninggalkan kau. Terjadi di dalamku. Yes Lord, yes Lord. Sungguh ku percaya. Ambil waktumu sama Tuhan. Yesus, ku percaya. Wow, 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 wow. Aku minta Kau Roh Kudus, Kau jamah setiap hati anak-anakmu itu hati ini. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut. Aku minta waktu aku hembuskan tangan ini Kau lawat mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau lawat, Kau lawat, Kau lawat, Kau lawat, Kau lawat, Kau lawat. Ya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Tuhan, kami cuma nyembah Engkau Tuhan. Bukan manusia yang beracara, tapi Engkau. Tapi Engkau, tapi Engkau, tapi Engkau. Tapi Engkau Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap hati kami. Engkau tahu kesalahan kami. Dan hari ini aku merasakan waktu aku menangis, aku bisa merasakan betapa kasih Tuhan itu besar buat aku yang selalu berdosa ini. Yesus, Yesus. Buat komitmen pribadi sama Tuhan. Tuhan, aku suka nonton porno. Mulai besok aku mau fokus Yesus. Aku mau menginjil. Aku mau jadikan pengalaman burukku memutarbalikan dunia. Bikin komitmen sama Tuhan. Dan jangan pusingin sama pornomu lagi. Buang aja bebanmu. Jangan, kamu ntar, besok aku harus hapus, aku harus begini, aku harus begitu. Nggak usah. Biar anugerah Tuhan bekerja. Fokus Yesus. Fokus Yesus aja. Bilang, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk terus bisa fokus ikut Engkau. Fokus mengenalkan Engkau. Tuhan, aku selama ini ke gereja hebat, di luar kayak ayam sayur. Ngomong Tuhan aja gak berani. Tuhan, berikan aku keberanian itu. Berikan aku keberanian itu. Oh, haleluya. Buat komitmen yuk sama Tuhan. Saya rindu besok ini, besok-besok dan Sabtu-Sabtu depan tangisanmu itu berubah. Bukan tangisan terhadap dosa-dosa yang kau lakukan, tapi tangisan terhadap jiwa-jiwa yang belum bertobat kepada Tuhan. Aku rindu ada lawatan seperti itu atas diri kalian. Ya, shandara barara barara syakatara labata kararabata kararabata kararaba shanda katara labashi. Kabakaya sukura bata kaya barala balala 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 balala. Ya Yesus, Yesus.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap doa kami hari ini naik di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hari-hari ini yang kami rindukan adalah kemuliaan-Mu. Dan hari ini kembali kami diingatkan Tuhan untuk memulai dengan sebuah pertobatan. Saatnya kami mulai membersihkan semua yang di dalam. Kami mau bersihkan semua kotoran-kotoran yang menempel. Kami mau persiapkan hati kami untuk berjumpa dengan kemuliaan-Mu. Kami mau persiapkan. Beri kami rasa lapar dan haus lebih Tuhan. Agar ketika nanti tanggal 24 kami adakan ibadah pujian penyembahan, Kau jumpai banyak dari kami di tempat ini Tuhan. Biar ini dimulai dari pembersihan cawan sebelah dalam diri kami Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus bekerja pada hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kiara pakasih kiri. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Thank you Lord. Ada Yesus, ada Yesus di sini. Oh, dan jiwaku berkobarlah, biar api dalam hati kami kembali dibakar malam hari ini Tuhan. Kembali membakar habis semua kekotoran, semua kenajisan. Bakar habis Tuhan, bakar habis. Oh, dan jiwaku, dan jiwa berkobarlah, biar berkobar akan Engkau, biar berkobar akan Engkau Tuhan. Oh Jesus, oh di sini dan jiwaku, dan jiwaku berkobarlah. Ada Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau kasih thank you ke Tuhan. Kita mau say thank you ke Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kita mau ucapkan syukur. Terima kasih karena aku tahu hari ini semua dosa-dosaku sudah dihapus. Semua kesalahan-kesalahan masa lalu kami mau tutup Tuhan. Kami gak mau ingat-ingat. Kami gak mau lihat-lihat ke belakang Tuhan. Kami tahu hari ini hari yang baru. Persiapkan wadah kami. Persiapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami gak mau tinggal di masa lalu. Hari ini kami tahu kami raih pengampunan-Mu. Hari ini kami tahu kami sudah diampuni. Dosa kami ditutup. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas darah yang sudah tercurah buat kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu buat kami. Sehingga dosa semerah apapun dalam hidup kami, hari ini kami tahu dibersihkan di hadirat-Mu. Hari ini kami tahu oleh darah-Mu dicuci bersih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kuasa bagi-Mu Tuhan. Terus beracara pada setiap hati kami ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur. Amin.